guys, kali ini saya akan melanjutkan episode 2 Chainsaw Man bersama saya Erdi. Pada episode pertama kemarin diceritakan pertama kali Denji bertemu dengan seekor iblis bernama Pochita. Dia pun menjalin kontrak dengan Pochita sampai akhirnya Denji berubah menjadi iblis. Dan di akhir video kita dipertemukan dengan seorang petugas cantik yang bernama Makima. Denji pun diberi pilihan oleh gadis tersebut, yaitu kerjasama dengannya atau mati ditembak di tempat. Makima pun menambahkan, kalau Denji mau bekerja sama, dia akan mendapatkan tempat tinggal dan makanan yang enak-enak. Denji langsung setuju dan ikut bersama Makima. Tempat tinggalnya yang dulu dia makan seadanya. Tapi sebelum lanjut, tak henti-hentinya saya meminta dukungan channel ini dengan cara subscribe ya guys. Sebuah mobil melaju dengan cepat. Terlihat Denji duduk di samping Makima. 名前はデンジっす。先に一つ言っておくね。デンジ君はこれから私に飼われることになります。 Dalam perjalanannya Denji menyadari kalau Makima adalah gadis yang cukup menyeramkan. Tentunya karena Makima hanya menerima kata iya dari Denji dan tidak bisa dibantah sama sekali. ポチタ死んだの思い出しちまった。 Namun semua pandangan buruk tersebut lenyap seketika ketika Denji mengenakan jaket pemberian Makima. Dalam hati Denji sempat berkata, dia yang sering dianggap kotor dan kumuh untuk pertama kalinya mendapat perlakuan yang sangat baik. Apalagi perlakuan baik tersebut datang dari seorang gadis cantik. Itu saja Denji langsung jatuh hati pada Makima. デンジ君、すんません。チェーンソーで自分の体も切れちゃって、血入れすぎて貧血なるみたいっす。 どうやって Situasi di rest area pun membuat Denji semakin kepedean. Ditambah lagi Makima mengungkapkan kalau lelaki idamannya adalah cowok seperti Denji. ああーおいしいこんな伸びてるうどんがおいしいだなんて君はけなげだね。本当に犬みたい。 Saat kemudian Denji dan Makima telah sampai di kantor pusat Devil Hunter Tokyo. Di dalam ruangan kantornya Makima memberikan Denji setelan baju kerja sebagai bagian dari staf kantor tersebut. Makima pun memperkenalkan rekan senior Denji yang bernama Hayakawa. 今日は早川君についていきな。俺、マキマさんと一緒に仕事すんじゃないんすか。そんなわけないだろ。お前とマキマさんとでは格が違う。 Berkata, jadi mulai hari ini Denji akan bekerja di bawah bimbingan Hayakawa. Mereka berdua pun mulai berpatroli di jalanan. Namun, secara tiba-tiba Hayakawa membawa Denji dan menghajarnya di sebuah gang sempit. Hayakawa meminta Denji untuk berhenti bekerja, dan jika Denji besok muncul kembali, maka dia yang akan menghajarnya. Hayakawa sebenarnya punya alasan kenapa dia sampai bersikap demikian. Menurutnya, karena temannya yang memiliki niat biasa telah tewas dibunuh iblis, dan lagi hanya orang-orang berkeyakinan kuat saja yang mampu bertahan hidup. Hayakawa pun cukup memahami kalau tujuan utama Denji menjadi Devil Hunter hanyalah untuk mendapatkan Makima. Dia pun meludahi Denji dan berbalik arah untuk melapor pada Makima kalau Denji telah kabur ketakutan setelah melihat iblis. Saat itu juga si Denji bangun dan langsung menendang selangkangan Hayakawa berkali-kali hingga membuat lelaki keren ini
cepat tidak berdaya. Denji pun berkata, kalau untuk pertama kalinya dia diperlakukan layaknya seorang manusia. Untuk itulah dia tidak mau menyerah dan akan mempertahankan mati-matian kehidupannya yang sangat nyaman ハン ini. ターなったけどよ、この生活続けるためだったら死んでもいい。 Saat kemudian, Denji dan Hayakawa melapor pada Makima. Makima sendiri pun cukup senang karena kedua anak buahnya ini cukup akur. Denji pun secara resmi masuk ke dalam unit Hayakawa, di mana unit Hayakawa adalah divisi spesial yang berisikan banyak membuat owner dan beroperasi secara berbeda dari divisi lainnya. Makima pun menyuruh Hayakawa untuk membawa Nenji ke rumahnya. Di perjalanan, sempat-sempatnya Nenji berkeinginan untuk memeluk lagi Makima. マキマさん、もう一回抱きてえな。 Mereka pun sampai di rumah. Denji dengan senang hati memakan semua makanan Hayakawa dan menggunakan apa yang ada di dalam rumah itu. wow. 風呂長いんだよ。 Pada keesokan harinya, muncul laporan serangan Majin di daerah Nerima, timur Hayakawa. 目標の魔人は2階奥の部屋にいた。 Hayakawa dan Denji pun bertugas untuk membereskan Majin tersebut. Majin adalah iblis yang berhasil mengambil alih mayat manusia. お前義務教育受けてないのか。おお、受けてね。 Tanpa banyak bicara, Denji langsung menebas leher si Majin hingga terpisah dari tubuhnya.おい、なんで悪魔の力使わなかった。まあ Hayakawa pun langsung kesal karena Denji tidak serius dalam memberantas iblis. 魔人も立派な悪魔だ。デビルハンターが悪魔に同情するな。俺の家族は全員目の前で悪魔に殺された。 Hayakawa mengungkapkan kalau seluruh keluarganya telah tewas dibantai iblis. Untuk itulah dia senang menyiksa para iblis sebelum akhirnya membunuhnya. Denji pun menjawab kalau dia bersedia berteman dengan iblis bagaimanapun juga. Selama hidup dia tidak pernah memiliki seorang teman sekalipun. Sekembalinya di kantor, Makima lantas memasangkan Denji dengan seorang cewek Majin yang bernama Power. ひれ伏せ人間、わしの名はパワー。バディとやらはうぬか。 Walaupun kaget, Denji akhirnya bisa menerima karena dia adalah cewek Majin yang cantik. よろしくな。魔人は悪魔と同じ駆除対象なんだけど、パワーちゃんは理性が高いから早川くんの隊に入れてみたんだ。 Yang itu, Denji dan Power mulai berpatroli di daerah yang sepi. Hal ini dilakukan karena tanduk Power terlihat sangat mencolok. Power terlihat begitu antusias, sementara si Denji nampak malas dan lesu. 人間、早くなんか殺させろ。わしは血に飢えてるぞ。 Denji pun sudah mulai bosan karena tidak ada satupun iblis yang muncul. Tanpa dosa, Power berkata kalau dulu dia adalah iblis yang sangat ditakuti. Oleh karena itulah para iblis pasti melarikan diri saat mencium aromanya. Disinilah diketahui kalau Hayakawa telah menjebak Denji untuk berpasangan dengan Power, hingga mengakibatkan tidak ada satu iblis pun yang mendekat. 俺をはめやがったな。パワーと組ませて俺を活躍させないようにして俺を辞めさせる気なんだ。 Saat kemudian, Power tiba-tiba berlari dengan penuh semangat karena mencium aroma darah. Dia pun menemukan iblis teripang yang langsung membentuknya dengan palu dari udara hingga hancur berantakan. Padahal di tempat tersebut ada seorang rival hunter swasta yang lebih dulu menandai iblis teripang tersebut.
dan membuat Denji begitu heran. Kenapa Power berani melakukan hal tersebut di depan umum? Episode 2 pun berakhir. Gimana guys? Seru kan? Nantikan episode ketiganya ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini.